Halo my friends, kembali lagi dengan gua Erik Burix di channel gua The Burix TV yang ada di layar kaca kalian ini, The Burix TV. Oke, tuh di YouTube kalian nih my friend. Oke nih, kali ini gua akan ngebahas, kalau boleh dibilang nih gak ada habis-habisnya ya, ngebahas tentang Dr. Martens my friends. Bagaimana sih cara merawat dan membersihkan Dr. Martens dengan baik dan benar? Oke, kalaupun misalkan kalian ada tahu lagi atau cara merawat Dr. Martens dan membersihkan Dr. Martens, kalian bisa komen di kolom YouTube gua di bawah ini my friends. Oke, di sini gua akan membagikan 5 tips aja my friend, cara merawat dan membersihkan Dr. Martens. Mau itu Dr. Martens yang Black Noir, Black Smooth, Red Cherry, ataupun Crazy Horse, ataupun Gap, ataupun Cavendish, itu gua akan membagikan ke kalian semua. Oke my friends, oke? Penasaran kan? Yuk kita lihat cara membersihkan atau cara merawat Dr. Martens dengan baik dan benar, supaya kulit Dr. Martens kalian tidak rusak, tidak pecah-pecah, ataupun tidak my friends. Yang pertama gua akan berikan videonya nih guys, yang ada di samping sini. Oke my friends, oke? Ini dia my friend, koleksi Dr. Martens gua, yang dimana ke 9 buah ini gua jemur dan gua angin-anginin my friend, oke? Supaya tidak jamuran dan tidak kotor my friend ya, biar kulitnya tambah keren ya my friend ya. Oke teman-teman. Oke, ini dia ke-9 Dr. Martens gua. Oke my friends, untuk tips yang kedua itu bagaimana kalau gua pribadi cara membersihkan dan merawat Dr. Martens ke-9 Dr. Martens gua my friends, yang tadi yang gua tampilin tuh videonya. Oke, kalau gua pribadi gua cukup kalau misalkan itu bahannya seperti kayak Black Noir, Black Smooth, 1461, 1460, ataupun Red Cherry ya, gua itu cukup membersihkan itu dengan Gabin ataupun King Oil. Oke, kalau gue pribadi gue nggak mau pakai lotion. Gue takutnya sepatu gue tuh akan berubah warna dan akan, kalau boleh dibilang sih, luntur warnanya ataupun rusak kulitnya. Gue nggak mau, karena gue pribadi gue ngerti harga dan kualitas terhadap barang yang gue punya. Gue sangat menjaga itu. Nah waktu itu ini gue waktu itu beli di daerah waktu itu di mall mana tuh gue lupa. Ini gue beli ini di Sogo, dan ini kalau dibilang mie oil ini puji syukur gue dikasih oleh sama seseorang ya kan. Nah nih, jadi dua ini bisa dipergunakan di sepatu kalian, yaitu di 1461, 1460, dan jangan sekali-sekali sepatu Dr. Martens kalian mau tipe apapun itu jangan dipakai lotion, akan menyebabkan tadi yang gue bilang, kulit sepatu Dr. Martens kalian akan jadi rusak, gompang, dan luntur warnanya. Apakah kalian mau? Kalau gue sih pribadi nggak mau my friend. Oke, karena gue ngeliat dengan keringat gue sendiri, gue membeli sepatu Dr. Martens dengan harganya sampai jutaan tuh gue nggak mau, gue menghindari itu. Dan juga ketika waktu itu gue ke mall, gue waktu mampir ke toko Rockport, oke, gue tanya, mas, untuk pembersih sepatu untuk ngilangin seperti kayak jamur ataupun noda-noda begitu pakai apa mas ya? Akhirnya si masnya bilang, oh pakai ini aja nih pak, nih ini dia nih. Oke, ini adalah pembersih sepatu yang dimana terbuat dari sabun. Ini tidak bisa dipergunakan di sepatu Dr. Martens 1460, 1461, Red Cherry, Crazy Horse, Gap, dan lain-lain. Tapi ini bisa dipergunakan di sepatu Dr. Martens kalian yang Adrian
seperti itu. Kalian nggak percaya? Yuk kita tunjukkan ini nih ke Adrian gua nih, oke? Nih, oke, gua tuangkan dulu. Oke, gua buka tutupnya, klik, oke. Dan gua akan teteskan itu di kain lap. Gua cuma pakai kain lap aja, my friend. Tuh, oke, kita lihat. Kita oles-oleskan kalau kalian tidak percaya. Nih, bahannya dari sabun, my friend. Terbuat dari sabun. Lihat, my friends. Lihat tuh. Ya kan? Tuh, terbuat dari sabun. Ini kalau gua pribadi bener-bener hasilnya sama dengan pakai neem oil. Hasilnya jadi shining atau berkilauan. Ya kan? Kayak iklan aja gitu ya. Berkilauan kulitnya kalau misalkan pakai pembersih ini ataupun apa namanya bedak ini atau apalah pelembab gitu, jadi shining gitu lah, yang seperti itu. Tuh, ya kan, tuh shining kan, tuh shining. Oke, hasilnya sama, my friends. Oke, nih kalau pakai yang tadi keluarannya si Rockford nih, tuh Rockford. Jadi ini kembali lagi gue tegasin ya, ini tidak bisa dipakai ke Crazy Horse, ke Gap, ke 1461, 1460 ataupun Red Cherry. Ini hanya dipergunakan di Adrian. Kalau misalkan kalian punya sepatu Adrian mau tipe apapun itu, bisa kalian pakai ini. Ini bisa menghilangkan noda ataupun jamur di sepatu kalian nih. Tuh, ataupun goresan-goresan bisa pakai ini, my friend. Oke. Dan ini cocok buat kalian, dan ini juga cocok buat kalian. Ini gue beli tuh harganya mungkin hampir 100.000 nih, my friends. Ketika itu gue lupa di tahun berapa nih. Kalau ini harganya gue beli itu di Sogo itu 125.000, my friends. Oke. Itu kalau gue pribadi, gue pakai yang dua pembersih itu, oke, tapi berbeda bahan. Oke. Untuk yang tips yang ketiga, yuk guys, kita lihat. Kita kembali lagi untuk yang tips yang ketiga, yaitu bagaimana cara membersihkan Dr. Martens dengan baik dan benar, my friends. Oke, kalau gue pribadi, gue punya Dr. Martens ke-9. Dr. Martens gue itu, gue cukup membersihkan itu hanya pakai kain lap ataupun pakai sikat sepatu, my friends. Mau tahu caranya? Mau bukti? Oke, kita buktikan. Oke, ini sepatu Dr. Martens gue yang black, apa namanya, black smooth. Oke, nih gue bersihkan dengan ini aman, tidak perlu khawatir kalian untuk pakai sikat sepatu ini, karena ini tidak akan membuat sepatu Dr. Martens kalian akan menjadi rusak. Oke, kita sikat. Oke, kita sikat. Oke, kita sikat, my friends. Oke. Oke, tuh ya, terbukti bersihkan tuh. Atau bisa pakai ini kalau misalnya debu-debunya nempel di sini, cukup pakai kain lap aja, my friends. Kalau gue ya, nih kain lap. Oke, terus seperti itu, my friends. Oke, tuh. Dan juga ini tips gue yang ketiga. Oke, cara membersihkan Dr. Martens. Begitu juga Adrian gue tadi, cukup ini gue bersihkan, bisa pakai ini. Kalaupun berdebu bisa pakai ini juga, my friends. Kalau gue mau keluar ada acara-acara penting, gue bisa pakai yang ini, yang black, apa namanya, yang Rockford ini, yang tutupannya black ini nih, bagian atasnya, sama yang ini juga, my friends. Oke, nih, oke, ini bisa aku gunakan. Oke, semua bisa. Oke, tuh cara membersihkan Dr. Martens. Oke, itu aja, my friends. Dan untuk yang tips yang keempat itu adalah, oke, my friends, untuk yang tips yang keempat itu banyak yang dimana gua lihat orang berbicara di media sosial itu, dia mengeluhkan kenapa sepatu Dr. Martens kalian itu yang punya orang tersebut berkerut di bagian depannya, my friends. Oke, seperti itu. Karena kalau boleh dibilang sih apa namanya,
itu tolong kurangin namanya yang ditekuk-tekuk yang bagian depannya my friends. Oke, ini terbukti nih. Ini gue punya second ya, Crazy Horse. Ini made in England. Kalau kalian tidak bisa nih, made in England nih. Made in England. Tuh, made in England. Oke. Ini terbukti, lihat my friends. Kulitnya penuh dengan tekukan-tekukan. Karena gue paling nggak suka orang itu pakai sepatu Keds kayak mau sepatu Dr. Martens kayak bagian depan itu ditekuk-tekuk. Oke, jadi akan berkerut-kerut. Ini akan bikin sepatu Dr. Martens kalian mau tipe apapun itu akan berkurang kualitas dan nilainya di mata orang yang lihat. Seperti itu my friends. Oke, tolong dihindarkan dan dikurang-kurangi namanya sepatu itu ditekuk bagian depannya supaya tidak berkerut. Kalau kalian tidak mau sepatu kalian Dr. Martens kalian itu ataupun sepatu Keds atau apapun itu mereknya, tolong kurangi namanya ditekuk sepatu bagian depannya seperti ini my friends. Oke, itu bikin sepatu kalian akan cepat rusak. Itu aja my friends. Oke, untuk tips yang kelima itu gua akan memberikan yang terakhir. Ini nih yang banyak dibicarakan orang-orang di media sosial, itu terutama di Facebook, yang dimana banyak orang yang bilang, Gan, Bang, atau Mas, atau Kang, gimana sih cara membersihkan sepatu Dr. Martens yang tipe Crazy Horse? Banyak yang gue baca, cara bersihin itu pakai lotion. Hah? Pakai lotion? Crazy Horse pakai lotion? Gimana cara? Dia tidak berpikir efeknya nanti gimana tuh kulit sepatu Dr. Martensnya. Ya, kalau gue pribadi, gue punya sepatu Dr. Martens ya, ini pun second. Mau itu gue second kayak, mau itu gue baru kayak, mau made in England kayak, mau made in Thailand kayak, gue pribadi ya, gue mencari tahu cara bersihkan sepatu Dr. Martens yang Crazy Horse. Gue sampai gue cari itu di YouTube ternyata, ataupun ke pakar-pakarnya, ternyata ini tidak bisa dibersihkan dengan pakai dabin ya, ataupun mink oil ya, ataupun pembersih apapun itu yang kalian punya di rumah ya itu, ataupun pakai lotion itu jangan deh. Ini sepatu pakai begini jangan deh. Aduh, kalau kalian tidak percaya, ini hasilnya nih. Ini pemakai sebelum ini ceroboh nih my friends, nih hitam nyamar my friends. Oke, karena dia pakai dabin ataupun pakai mink oil untuk dibersihkan. Dan ini kembali lagi, semua Dr. Martens mau tipe apapun itu jangan kalian cuci pakai air ataupun direndam, jangan. Itu akan membuat sepatu Dr. Martens kalian akan bau di bagian dalamnya nih. Mau itu Crazy Horse kayak, mau apapun itu jangan deh. Kembali lagi, ini intinya Crazy Horse itu tidak bisa dibersihkan dengan mink oil ataupun pembersih lainnya ataupun pakai lotion. Cukup kalau gue pribadi, gue bersihkan itu kalau misalkan nih, untuk menonjolkan kuning-kuning itu gue banyak pelajarin itu di YouTube ataupun orang-orang itu cukup pakai sikat gigi, pasta gigi. Gue bikin ini benang kuningnya itu menjadi kinclong, kembali ke warna aslinya itu warna kuningnya my friends. Oke, ini gue sangat benar-benar pemerhati sepatu Dr. Martens. Mau itu yang Crazy Horse kayak, mau itu tipe apapun itu, gue sangat pemerhati. Karena kembali lagi, gue sangat menghargai barang ini, dari mulai harganya, kualitasnya ya, produknya, dan materialnya my friends. Oke, gue sangat care, sangat peduli sama sepatu Dr. Martens. Oke, sekali lagi gue saranin ke kalian, ini terakhir dari video gue, tolong kalau kalian punya sepatu Dr. Martens yang Crazy Horse, tolong kembali lagi jangan pakai lotion, jangan pakai mink oil ataupun pembersih lainnya. Cukup kalian bersihkan. Kalau kalian tidak percaya nih, kalau gue pakai sikat sepatu aja nih my friends, nih gue sikat-sikat tuh, tenang, gak bakalan pakai sikat sepatu ini, tidak bakalan sepatu kalian akan tergores. Oke, tuh my friends, tuh gua sikat tuh pakai sikat sepatu, atau gue bisa juga pakai kain lap my friends nih, tuh gua lap-lap, gua oles-oles ya. Siapa tahu ini gua oles-oles keluar jin, kita lagi permohonan beli dapetin sepatu Dr. Martens lagi ya, amin. Kalau misalkan ini keluar jinnya ya, tuh
Kalau lihat my friends, oke, tuh terbukti kan? Lu cukup pakai ini aja. Ini kain apa aja my friends, oke? Itu aja my friends untuk video gua kali ini my friends, oke? Berarti sudah ada 5 tips yang gue bagikan ke kalian. Kalau misalkan kalian ada tips lagi, silahkan kalian share di komen YouTube channel gue di bawah ini, The Burix TV nih, di atas ini nih, di atas ini nih, di atas ini nih, oke? Nih, kalian bisa komen, berbagi pengalaman dengan gue, my friends, oke? Gua Eric Burix. Jangan lupa klik like dan subscribe di YouTube channel gue, oke? Terima kasih. Tolong hargai dokter Martin sekalian, oke my friends ya. Terima kasih, sampai jumpa